Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan juga kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua mengenai Bibit ya teman. Seperti biasa di sini aku pengen manfaatin bonus referral. Kita gimana caranya? Kita tinggal ke bagian profil di sini, kemudian ke kode referral, lalu di sini aku tinggal pakai. Hari ini aku punya bonus saldo cashback sebanyak 275.000. Kita tinggal pakai di sini. Nah, kali ini aku akan membeli karena di sini aku lagi punya saldo 125.000. Ya udah aku bakal masukin 125.000 aja. Biar uangnya jadi bulat juga masuk 400.000 ya, teman. Ya udah kita tinggal pencet beli di sini. Jangan lupa untuk kamu nyalain cashbacknya ya, teman. Di sini aku udah nyalain, kemudian kita tinggal pencet saya menyetujui. Kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang. Lalu aku akan membayar menggunakan Bank Jago. Kita tinggal klik bayar sekarang di sini. Nah, nanti kita bakal dibawa ke aplikasi Bank Jagonya, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Kamu bisa lihat biaya transaksinya gratis, lalu kamu tinggal masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet lanjut di sini ya, kan? Nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini, pembayaran berhasil. Kamu tinggal pencet selesai di sini. Kalau kita reload, kita udah sampai verifikasi manajer investasi. Tinggal nunggu berapa hari, nanti pembeliannya akan berhasil. Gitu ya, kan? Cara untuk berinvestasi di Bibit ini. Sekarang saldoku udah bertambah, tapi yang bonus cashbacknya nanti masuknya belakangan. Oh iya, aku juga pengen ingetin kalian kalau misal kamu belum pernah manfaatin bonus nabung rutin, kamu bisa scroll ke bagian bawah nih, kamu bisa lihat di sini lagi ada promo cashback 50.000 untuk nabung rutin challenge. Jadi Bibit ini emang maunya itu membiasakan kita untuk membangun habits dalam berinvestasi ya teman. Makanya kalau kamu liatin promonya rata-rata tuh nanti di akhir bulan kasih bonus, nanti disuruh nabung rutin. Itu karena Bibit ini ingin menekankan kita untuk membangun kebiasaan berinvestasi ya. Kamu bisa manfaatin promo-promonya. Oke, kita bakal langsung menjawab pertanyaan teman-teman aja. Yang pertama dari Kak Fajrin Hadafi Alfarisi. Bang, mau tanya, lebih bagus kumpulin uang dulu, misal setahun 10 juta, terus kita baru invest, atau kita invest mulai sekarang, misal 1 juta per bulan. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, akan lebih baik kalau misalnya kamu mulai investasi dari sekarang dan kamu mulai masukin 1 juta per bulan. Kenapa demikian? Karena dengan kamu melakukan hal itu, nanti setelah beberapa saat, nanti kamu udah mulai mendapatkan return. Apalagi kalau misalnya kamu investasinya di instrumen yang sifatnya fixed income atau bersifat garis lurus naik ke atas ya kan? Dimana setiap hari kamu akan dapatkan return. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kamu masukin ke reksadana pasar uang, atau misalnya kamu masukin ke Sukor Invest Stable Fund, itu kan grafiknya selalu naik ke atas. Artinya, kalau kamu mulai lebih awal, maka efeknya lebih besar. Bahkan kalau misalnya kamu bisa melakukan lump sum, itu bakal lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya fixed income, itu di awal taruh gede, itu bakal lebih besar efeknya, kan? Nih, katakan kalau misalnya kamu mau ngitung gimana? Caranya kamu tinggal menggunakan financial calculator. Nah, di sini aku udah punya aplikasinya, kita tinggal pencet ke compound interest di sini. Katakan contoh kamu mulai dengan 0. Kemudian di sini kamu masukin 1 juta, money deposit 1 juta sebanyak 10 bulan. Nah, katakan di sini kita mendapatkan return 7% ya, men. Kalau misalnya kita pakai reksadana obligasi bisa sampai 7%. Nah, kalau misalnya kamu calculate, nih lihat ya, setelah 10 bulan uang kamu kan harusnya 10 juta. Tapi di sini kamu mendapatkan interest amount 326.000 sehingga uang kamu menjadi 10.326.000. Maka dari itu, kalau misalnya kamu nanti kumpulin uang setahun 10 juta terus baru invest di akhir, ketimbang kamu invest dari awal langsung masuk 1 juta per bulan, menurut aku pribadi lebih bagus kamu investnya langsung di awal ya. Apalagi kalau kamu menggunakan instrumen yang sifatnya fixed income atau investasi yang selalu naik ke atas, seperti contohnya P2P lending, atau misal kalau di Bibit kamu pakai reksadana pasar uang ataupun Sukor Invest Stable Fund. Toh dengan kita melakukan itu sebenarnya kita juga membiasakan diri untuk yang namanya berinvestasi ya teman. Karena yang namanya berinvestasi, yang namanya personal finance, yang namanya ngelola keuangan, itu bukannya tentang kita naruh uang terus kita diemin gak seperti itu teman, tapi itu tentang seberapa kita bisa membiasakan diri atau membangun habits dalam berinvestasi. Maka dari itu kalau misalnya kamu pemula, apa yang aku rekomendasikan selalu kamu mulai dulu bangun kebiasaan investasi. Aku pribadi juga dulu gitu, aku selalu menabung sebagian dari penghasilanku. Saat ini aku setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Kalau misalnya kita udah terbiasa berinvestasi, saat kita nggak investasi nanti rasanya ada yang kurang ya. Maka dari itu ada baiknya kamu membangun kebiasaan dulu dan kamu mulai langsung masukin aja 1 juta per bulan. Tapi kalau misalnya di awal pakai instrumen yang rendah risiko dulu ya. Semoga membantu buat kamu ya Kak Fajrin. Berikutnya dari Kak Ahyar Muhammad, kalau udah ditarik tapi ternyata nomor rekeningnya udah tidak aktif, bagaimana solusinya Kak? Mohon jawabannya. Soalnya saya sudah kado jual, ternyata nomor rekeningnya sudah tidak aktif. Terima kasih. Nah, kalau misalnya ini mungkin kamu bisa lihat jumlah saldo kamu di Bibitnya berkurang atau enggak ya. Terus kamu lihat apakah transaksinya berhasil atau enggak. Kalau misalnya transaksinya berhasil, terus kamu nggak bisa mendapatkan uangmu kembali, ada baiknya coba kamu tanya ke tim support. Kalau misalnya kamu tanya aku pribadi nggak tahu jawabannya karena aku pribadi nggak pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Jadi ada baiknya kamu bisa tanya langsung ke tim supportnya.
kamu bisa klik ke tab yang keempat di sini, support, kamu bisa langsung tanya di sini. Atau kalau misal kamu nggak mau ribet, kamu juga boleh kirim email ya. Nanti pasti bakal dibalas sama tim bibitnya. Kalau untuk hal seperti ini, ada baiknya mungkin semakin cepat kamu urus, semakin baik. Semoga bisa segera solve ya buat Kak Ah ya. Berikutnya dari Kak Mustaqim, Bang, saya sudah beli 1 hari lalu. Pembelian berhasil, tapi di portofolio nggak ada kolom kotak yang bertuliskan jual. Apakah menunggu untung? Mohon pencerahannya, Bang. Nah, jadi dalam berinvestasi di bibit, kalau misalnya kamu mulai beli, kamu baru beli, itu kamu nggak perlu nunggu untung baru kamu bisa jual. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus nunggu beberapa hari sampai reksadananya masuk. Karena seperti tadi aja, aku kasih contoh, aku baru membeli Sukorinvest Stable Fund. Itu pun aku nggak langsung dapat. Kalau misalnya kita klik ke bagian transaksi, nih kamu bisa lihat di sini ditulis ya, teman, Manulife Dana Kasih Hari A, ini bonus referral tadi, cashback reksadana sedang diproses. Artinya, nanti aku akan mendapatkannya itu beberapa hari setelah hari ini. Biasanya sih sekitar 3-4 hari kerja, itu baru nanti prosesnya beres. Nanti kalau udah beres, baru ada tombol jualnya dan aku bisa melakukan penjualan seperti biasa. Begitu juga yang Sukorinvest Stable Fund. Nih, kamu bisa lihat di sini pembayarannya udah diterima, tapi aku masih belum pembelian berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena emang nunggu beberapa hari sampai akhirnya dana kita bisa diproses oleh manajer investasinya. Jadi kamu tinggal tunggu aja, kamu nggak perlu nunggu untung, tapi emang pembeliannya itu selalu menunggu berapa hari. Semoga bermanfaat buat kamu ya, Kak Mustaqim. Oh, kalau ini mungkin pertanyaan untuk P2P lending, nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya yang membahas mengenai P2P lending ya. Berikutnya dari Kak Trionis Cheater, Bang, saya masih pemula nih. Yang aku mau tanyain gimana ya masuk dari beberapa persen profil resiko dari robot advisor dari setiap RDPU, RDO, dan RDS. Nah, jadi gini ya teman, kalau misal kamu masih pemula, kalau misal kamu baru mulai investasi, kan nanti kamu bakal disuruh untuk menentukan profil resiko kamu. Nah, profil resiko ini adalah buat bibit membantu kamu ngalokasiin portofolio. Kalau misalnya katakan di sini kamu risknya adalah tipe orang yang takut akan resiko, kamu tipe orang yang konservatif, nilainya 1. Nah, nanti portofolio kamu akan semakin besar diarahkannya ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu merupakan investasi yang paling rendah resiko kalau misalnya untuk reksadana. Kalau misalnya kamu cekin grafiknya, kamu bisa cek setiap reksadana pasar uang, itu grafiknya pasti selalu lurus naik ke atas. Jadi kalau misalnya kamu investasi di pasar uang, itu bisa dikatakan nggak mungkin minus ya, men. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya returnnya nggak bakal bisa setinggi itu. Returnnya paling biasanya di bawah 6% ya, men. Nah, kalau misalnya reksadana obligasi, ini merupakan reksadana yang menurut aku resikonya cukup medium, yaitu nggak tinggi tapi nggak rendah juga, dan cocok untuk investasi yang jangka menengah. Katakan misalnya 3-5 tahun, bolehlah menggunakan reksadana obligasi. Kalau misalnya kamu di tengah-tengah, katakan kamu nilainya 5, nanti yang banyak bakal di reksadana obligasi. Nah, kalau misalnya kamu profil resikonya tinggi, kamu tipe orang yang agresif, yang kamu tipe orang yang nggak takut resiko, tipe orang yang go big or go home, ya udah nanti kamu bakal dimasukin dananya banyakkan ke reksadana saham. Nah, jadi profil resiko ini menyesuaikan dengan seberapa kamu bisa mentoleransi resiko. Setiap orang berbeda-beda karena setiap orang pasti punya profil resiko yang berbeda-beda. Ada yang tipe orang yang agresif banget, lihat portonya minus 40% juga masih bisa santai-santai. Ada tipe orang yang bener-bener risk averse, yang bener-bener nggak tahan resiko, lihat portonya minus 5% udah kalang kabut sampai nggak bisa tidur. Nah, itu setiap orang berbeda-beda ya, teman. Nah, maka dari itu bibit kasih kita buat ngatur berapa profil resiko kita. Kalau misal kamu nggak atur sendiri, nanti kamu juga bakal dikasih kuis. Dari kuis itu kamu jawab, nanti bisa ditentuin berapa profil resiko kamu. Tapi biasanya sih profil resiko kalau misalnya anak muda pasti biasanya lebih tinggi ya, men. Kalau misalnya udah yang lebih dewasa, yang udah lebih berusia, yang udah lebih punya tanggungan, biasanya akan mainnya lebih low risk ya, men. Atau yang resikonya lebih terukur. Aku pribadi, aku tipe orang yang moderat ya, makanya kebanyakan aku masukinnya ke reksadana obligasi. Dan di reksadana obligasi, biasanya kalau aku beli Sukorinvest Stable Fund itu nilainya juga selalu naik. Menurut aku lumayan pas ya, men, risk dan reward. Nah, kalau misal kamu pengen belajar tutorial cara investasi di bibit, kamu tinggal cek playlist bibit yang ada di channel ini ya. Di situ aku udah bahas lengkap gimana cara berinvestasi di bibit. Nanti mungkin sekali-sekali aku juga bakal bahas bagaimana cara investasi reksadana mulai dari nol ya. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Trionis Cheater. Berikutnya dari Kak Ulfa Victoria, Bang, nanya dong, kalau ada dana dingin 35 juta, bagusnya investasi kemana? Selama ini baru ku taruh di RDPU karena masih baru dunia invest. Please jawab, lagi bingung banget nih. Nah, menurut aku pribadi, ini adalah langkah yang udah tepat. Kalau misal kamu masih baru, aku selalu merekomendasikan kamu coba dulu reksadana pasar uang. Contohnya kamu punya 35 juta, ya nggak apa-apa, kamu masukin aja sebagian besar portomu ke reksadana pasar uang dulu. Nanti kalau misal kamu pengen coba yang lain, misal kamu pengen coba RDO atau RDS, ya coba masukin dikit aja. Mungkin kamu masukin 5 juta atau 10 juta. Tapi kalau misalnya di awal, sebaiknya kamu banyakkan masukin reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu tergolong rendah resikonya. Nanti seiring berjalan waktu, kalau kamu udah lebih ngerti instrumen lain,
lain, kamu udah ngerti saham, kamu udah berani nyoba P2P lending, baru kamu mulai masukin perlahan-lahan. Tapi kalau misalnya buat di awal, akan lebih baik kamu membangun kebiasaan investasi dulu dan masukinnya ke RDPU aja. Karena biasanya RDPU itu resikonya tergolong rendah banget dan cocok untuk pemula. Bahkan biasa grafiknya selalu naik dan setiap hari kamu bakal melihat portomu naik ya. Kalau misal kamu lihat, pasti porto kamu nggak akan pernah minus, dimana kamu selalu ada keuntungannya. Pasti portonya bakal selalu hijau ya teman, pasti bakal ada selalu keuntungan di sini dan juga ada imbasnya. Karena reksadana pasar uang emang sifatnya seperti itu. Makanya cocok banget untuk pemula. Kalau kamu pengen coba instrumen lain, kamu udah mulai lebih berani dikit, profil resiko kamu udah naik, kamu pengen diversifikasikan portomu, nah kamu boleh cek beberapa instrumen-instrumen lain yang udah aku bahas juga di channel ini ya. Aku udah bahas berbagai macam instrumen dan juga aku udah tunjukin instrumen apa aja sih yang aku pakai untuk berinvestasi. Semoga membantu buat kamu ya Kak Ulfa. Terakhir dari Black Hole, jadi intinya naikin dulu active income baru bersantai dengan passive income. Nah ini aku benar banget ya teman, ini aku setuju banget kalau misalnya kita di awal sebaiknya kita naikin active income-nya, karena dengan kita udah menaikkan active income artinya kita bakal memiliki lebih banyak opportunity ya, kita bakal dihadapkan ke lebih banyak peluang, terus kita juga berkesempatan memiliki privilege untuk bisa menginvestasikan lebih banyak uang. Contoh katakan kamu penghasilannya 10 juta, kalau pengeluaran kamu 5 juta, kamu cuma bisa investasi 5 juta, tapi katakan penghasilan kamu 50 juta, pengeluaran kamu 5 juta pun kamu tetap bisa menabung 45 juta. Maka dari itu, semakin tinggi active income kita, maka akan lebih baik ya teman. Karena dengan active income-nya semakin besar, semakin banyak juga persentase uang yang bisa kita investasikan. Aku pribadi juga di awal aku selalu fokus untuk naikin active income dulu, baru kita sekalian untuk meningkatkan kebiasaan kita untuk berinvestasi. Seperti saat ini aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Dan juga seperti yang kamu ketahui, yang namanya kita investor kan return kita sangat ditentukan oleh jumlah modal kita. Semakin besar modal yang kita miliki, returnnya bakal semakin besar. Kalau kita dapat 10%, 10% dari 100 juta itu hanya 10 juta, tapi 10% dari 10 miliar itu udah 1 miliar. Jadi beda banget ya angkanya. Nah, tapi yang paling terakhir adalah yang paling baik. Kalau misalnya kamu udah jago mencetak active income-nya, kamu udah jago mencetak uang, terus kemudian kamu punya kesadaran investasi yang tinggi, kamu punya literasi keuangan yang tinggi, kamu udah baca berbagai buku keuangan, berbagai macam buku tentang personal finance, nonton banyak video tentang personal finance, terus kamu sadar akan investasi, wah itu bagus banget ya, udah active income-nya gede, sebagian besar uangnya disisihkan buat investasi. Akhirnya investasinya bisa tumbuh dengan pesat, investasinya pun bisa menghasilkan passive income yang lebih besar lagi, passive income-nya naik, otomatis lebih banyak uang lagi yang bisa kita investasikan. Nah, itu pasti udah mantep banget ya. Tinggal kamu nunggu berapa saat, nunggu berapa tahun, akhirnya aset kamu bisa bertumbuh dengan sangat signifikan. Nah, jadi ini bagus banget ya mindsetnya untuk selalu yang namanya menaikkan active income. Dan juga didukung dengan adanya membangun passive income ya, teman. Nah, semoga terus semua bisa naikin active income-nya dan juga bisa meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran berinvestasi. Kalau misalnya kamu pengen belajar investasi, kamu bisa nonton playlist-playlist yang ada di channel ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.